Salam. Ini menarik semuanya. Yang pengajian lebih banyak. Nanti saya kan memastikan itu bukan murid saya dulu di MTS. Saya itu kotaknya dapat 2 juta ya Mas. Ya Pak, 1.700.000 gitu. Oh ya, ini prediksi saya gitu. Jadi lepas sekali. Ini Ustaz, Mas Ustaz. Jadi mungkin lebih kuat dari saya daripada Mas Ustaz ya. Maka dari itu ini. Jadi adu domba itu adalah kita perlu dimengerti. Jadi adu domba. Bahkan kalau kita tahu di organisasi Islam, jadi organisasi Islam di Indonesia itu banyak sekali. Makanya yang kita khawatirkan adalah gesekan daripada organisasi Islam itu sendiri. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, NCHD dan sebagainya, itu ada gesekan. Jadi ini perlu dimengerti, bahkan Ustaz itu adalah dulu sponsor daripada P3. Jadi P3 itu bisa ke NU, bisa ke Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada pengajian di NU saja, ini Ustaz sempat sekali adalah karena dulu dari P3. Maka dari itu gesekan. Jadi gesekan dengan adanya jihad bisa. Kalau organisasi Islam kita seperti ini, itu harus bagaimana? Jadi langkah bagaimana supaya nanti kita menghadapi dengan adanya, yaitu ada domba yang telah terjadi di Ambon misalnya. Nah, kekuatan kita itu bagaimana? Langkahnya apa? Lalu yang kedua hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dan parlemen itu adalah mempunyai kekuatan yang besar sekali. Maka dari itu saya doakan Ustaz itu bisa masuk di parlemen. Jadi nanti misalnya ada suatu gerakan-gerakan yang misalnya ada undang-undang dan sebagainya, jadi Ustaz bisa tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, saya berharap apakah Aisyah, apakah pemuda Muhammadiyah atau masyarakat umum, mari kita memikirkan juga ada forum yang tidak terbuka seperti ini. Ya, saya siap hadir, tak usah nanya macam-macam, yang penting waktunya cocok. Ya, dan ada komitmen supaya saya tidak terlalu kesulitan mencari alamat dan tidak juga supaya saya punya jalan alternatif. Itu perjawaban pertama. Yang lainnya, sepengetahuan saya juga aktif di P3 tuh lama ya, 35 tahun. Teman-teman P3, saya banyak dekat dengan Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Romli, banyak sekali ya, dan mereka dengan kita tidak jauh berbeda. Cuman karena mereka bukan orang kaya, mereka bukan terkenal, mereka tidak punya kelebihan-kelebihan materi dan popularitas, itu yang membuat mereka tidak cukup punya daya mobilisasi. Sepekan sebelum meninggal dunia, Kiai Haji Salahuddin Wahid sempat mengundang saya di Jakarta Selatan di rumahnya. Kita membincangkan persiapan muktamar NU. Ya. Memang cukup menyedihkan dan saya jadi terharu juga, kok yang diundang saya yang merupakan pemuda Muhammadiyah. 6 bulan sebelum wafatnya Kiai Haji Hasyim Muzadi, dan Hasyim Muzadi seorang kiai yang pernah menyumbang saya 10 juta rupiah untuk pencalekan saya. Saya 4 kali nyalek tapi gagal terus. Tidak ada alasan untuk tertawa buat yang mendengar, karena saya memang tetap menggenggam pegangan amanat leluhur masyumi masa lalu. Jangan pernah menang dengan cara curang. Itu amanat ibu saya. Kalau tokoh-tokoh masyumi lalu pernah mengingatkan, biarlah kalah, janganlah salah. Nah, mungkin terlalu idealis, tapi itu punya efek ya. Efek besarnya November 1998, saya koordinator Fit and Proper Test Wali Kota Tangerang. Jadi para jamaah semua, saya mungkin belum ya, saya nggak mau bilang tidak. Untuk sesi 2024, saya punya 2 pilihan yang harus saya istikharahi. Saya ini menjadi atau menjadikan. Kalau saya timbang-timbang, saya akan lebih efektif kalau menjadikan. Kalau menjadikan bisa banyak, bisa ada wali kota, bupati. Kita baru bisa 2. Karena kemarin itu 88% digenggam oleh Cina. Karena Cina itu bisa membiayai calon wali kota dan bupati sama calon gubernur satu orang 1,7 sampai 2 triliun.
dengan syarat kalau menang harus menghamba pada mereka. Jadi jangan heran wali kota, bupati, gubernur dimanapun tidak ada yang berani mengotak-atik lokalisasi pelacuran, jaringan narkoba, karena mereka dibiayai oleh orang lain. Nah, kesalahannya bukan mereka, kita. Karena kita menganggap bencana itu bencana alam. Kita nggak pernah berhitung tentang bencana politik. Ya, sumbangannya sumbangan buat perjuangan, beli kaos, beli selimut, beli Indomie. Ya. Orang-orang PKI itu banyak di DPR, itu dibantu hampir 100% oleh Karmel Budiarjo dari Perancis, Suar Siroso, MH Lukman, Ibrahim Isa. Jadi tokoh-tokoh PKI yang tersebar di seluruh dunia itu, kalau ada anak-anak titisan, cucu-cucu, anak kemenakan dari PKI itu tanya, "Le, sampean maju di dapil mana?" "Di dapil Jawa Tengah 12 mbah." "Sampean punya modal berapa?" 700 juta mbah. 700 juta mana menang? Butuhnya berapa kalau mau menang? 3,8, 4,5 M pak. Oke, nanti dikit. Jadi dia punya duit 700 juta, dari para sesepuhnya itu bantu 3,8 M. Yang punya ayat jihad kita. Kenapa caleg-caleg model saya nggak pernah jadi, nggak pernah ada yang mikirin? Saya juga dibantu 10 jutanya oleh Hasyim Muzadi, kok bukan oleh PDM. Saya tidak sedang marah pak ya, ini gaya doang pak, stylish. Saya orang baik pak, saya nggak suka marah-marah. Jadi kita hanya gelisah dengan bencana alam, tapi kita tidak gelisah dengan bencana politik. Jangan heran sekarang di Prabu Muli, anak SMK PGRI harus lepas jilbab untuk STTB-nya. Itu politik pak. Ya, jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, ayo sumbang bencana alam. Baik uang, baik Indomie, baik beras, baik kaos, baik mukena, baik makanan. Tapi coba dihitung, kita pemilu kali ini, kenapa kemarin kita Sragen tidak bisa maju? Karena kan PKS harus mengundurkan diri, karena diancam akan di KPK-kan. Saya tahu itu. Jadi begitu permainannya. Kenapa kemarin di Solo muncul kembali, menang lagi, FX lagi. Karena tidak terjadi persiapan. Kenapa? Sebabnya satu, karena kita tidak pernah merancang kemenangan. Kita lebih banyak mereaksi kemenangan lawan. Kita harus merancang kemenangan, dan kalau merancang kemenangan tentu nggak pakai mikrofon. Orang pakai ini pak, kalau mau menang. Ya, Bapak siap jadi Bupati Sragen? Saya siap bikin Bapak jadi. Syaratnya 2. Saya udah bilang di mana-mana, saya akan ikut. Syaratnya 2. Saya jangan dibayar, tapi resep saya jangan dikurangi sehuruf pun. Jadi kita coba tes case kemarin di Lampung Utara, jadi ya. Saya nggak punya duit pak, saya bukan orang kaya. Ya. Nah persoalannya mungkin bukan gagah-gagahan untuk tim. Ya. Makanya Partai Umat ini kemungkinan tidak lolos bukan karena persyaratan. Karena kalau Partai Umat lolos, ada partai yang masuk kubur. Ya kalau yang ngerti, yang nggak ngerti udah dah, capek deh. Maunya disebut aja aslinya. Kalau sampai Partai Umat lolos, ada partai yang jeblos. Oh iya saya tahu kok, saya kan angkatan muda Muhammadiyah. Umat ini pak, itu maknanya tinggi pak. Kenapa Ustaz Alfian kok jadi wakil ketua umum Masyumi? Nah iya, saya kan emang ideologinya ideologi Masyumi dari dulu. PKI aja 55 tahun nggak bosen, masa jadi Masyumi baru 2 tahun udah mau mundur? Ya, karena Masyumi itu dihidupkan kembali pada tanggal 7 November tahun 2020 dalam rangka milad yang ke-75 di Dewan Dakwah Indonesia Pusat. Anggota utama Masyumi adalah Muhammadiyah, NU, Persis. Tapi dulu. Kalau sekarang nggak tahu, saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Ada yang belum terjawab? Apa tuh? Nah, sekarang gini Pak. Kemarin hari ada seorang wartawan yang dilantik jadi polsek. Sekarang pertanyaannya adalah, sekarang wartawannya siapa di ruangan ini? Majas ya Pak, kinayah ya Pak. Saya bukan ngomong fungsi Pak. Jadi hampir di semua organisasi dimasukkan siapa Sofyan Sauri, siapa Haris. Ini mungkin penting Bapak Ibu saya perdengarkan. Ini salah satu bidang yang mungkin tidak bisa dibicarakan terbuka depan umum, tentang analisis intelijen dakwah. Ketika saya sempat menemani Letnan Jenderal Purnawirawan Z. A. Maulani waktu beliau menjadi Ketua Badan Intelijen Nasional,
Sebelumnya kemudian dia pensiun dan dia menjadi ketua keluarga besar Pusat Pelajar Islam Indonesia. Saya menemani beliau ke berbagai daerah. Di perjalanan saya tanya, kita panggilnya Pak Zen. Pak Zen, apa masalah umat Islam? Banyak, Saudara Alfian. Satu di antaranya, umat Islam itu tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Kenapa? Musuh ditemenin, temen dimusuhin. Atau contoh berikut, kemarin waktu yang di situ saya sempat nanya, sekarang saya ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kenapa sih kalau ada yang tahu, udah dengar kemarin ya, kalau ada tawaran hari Jumat libur nasional, bapak-bapak, ibu-ibu setuju apa tidak? Saya ulang, ada tawaran opsi hari Jumat libur nasional, setuju atau tidak? Nah, yang udah ngerti bilang tidak, yang belum setuju. Saya cerita langsung aja ya, karena ini ada terbelah, karena waktu itu hadir ya. Ibu, Jumat itu hari mulia, Syahidul Ayyam. Oke ya, tolong saya kasih ini, dan ini analisa politik. Tanpa dibantu, gereja di Indonesia pertumbuhan per tahun 466%. Ayo bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, walaupun kita sama-sama lelah nih, 466% itu lebih dekat ke 400% atau 500%? Kalau 500% itu 5 kali apa 2 kali? Pertumbuhan gereja di Indonesia setiap tahun 5 kali. Pertumbuhan masjid cuma 64%. 64% lebih dekat ke 50 apa ke 100? 100 lah ya, 1 kali. Tolong ikuti ya, tolong ikuti, belajar berpikir. Kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah dan para simpatisannya, tidak dibantu saja gereja itu bertumbuh sampai 5 kali lipat per tahun. Sekarang hari Jumat libur, hari Sabtu libur, hari Ahad masuk. Coba deh anak yang di pesantren. Nah sekarang kalau hari Ahad masuk, orang Kristen yang ada di sekolah, orang Kristen yang ada di kantor, orang Kristen yang ada di kampus, kira-kira minta dibangunkan gereja apa tidak? Paham sampai di sini? Jadi kita harus juga jangan, kalau mau libur, jadikan dulu misalnya Habib Rizik jadi presiden, ya, wakil presidennya Pak Amin Rais gitu ya. Terus menteri peranan pemuda dan pengkaderan mulanya Alfian Tanjung misalnya gitu. Misalnya sahabat boleh gitu ya. Baru jadi libur nasional hari Jumat, hari Ahad tetap libur, udah clear, menang kita. Ini enggak. Dan kita jangan lupa ya, masjid itu yang paling mandiri itu hanya Muhammadiyah. Kalau yang lain-lain banyak ngemis di jalanan. Saya itu bukan sedang memuji Muhammadiyah, saya kan tahu, orang saya di sana juga, di sana sini juga ada tahu. Di Muhammadiyah itu nggak ada pengurusnya yang biasa nyari duit terbuka, ya ada juga nyari untung biasa lah. Yang namanya acara banyak kan, kalau snacknya di sama bini gue kan ada untungnya dikit lah ya, nggak apa-apa. Itu mah halal. Yang nggak boleh sumbangan 1 miliar, masukin ke kas organisasi 400 juta, yang 600 buat pergi umroh sekeluarga. Itulah Indonesia. Apal saya Bu, yang begitu apal, tahu saya. Makanya Muhammadiyah ini sekarang adalah organisasi terkaya di seluruh dunia. Karena asetnya menembus 600 triliun kurang dikit. Iya, karena pengurusnya kalau ada apa-apa nggak nyari duit. Walaupun pengurusnya dapat untung, itu biasa, namanya orang jalan, masa nggak ada untungnya. Nggak rampok, disumbang 10 miliar, masukin ke kas cuma 2 miliar, 8 miliar berubah jadi rumah, jadi mobil. Itu orang lain, bukan Muhammadiyah, nggak punya kebiasaan begitu. Ya, mudah-mudahan kita tidak sedang nyindir siapa-siapa.